Cerita ketiga dari art cerita Season of Mist akan terungkap pada edisi ke-23. Sebagaimana yang terjadi di edisi sebelumnya, pesan yang disampaikan Kain telah diterima oleh Lucifer bahwa Dream akan datang ke tempat kekuasaannya, neraka. Sebelum Dream berangkat, dia menemui semua orang terdekatnya. Selain penghuni alam mimpi, dia bertemu Lita dan memberitahu nama putranya bernama Daniel, yang kemudian dia pun bertemu dengan Hope Gedrick, memberitahunya mungkin mereka tidak akan bertemu lagi di abad selanjutnya. Setelah bertemu dengan mereka, Dream pun bersiap untuk berangkat ke neraka dengan menggunakan helmnya. Lucien pun mengucapkan kalimat perpisahan kepada tuannya yang sedang memasuki portal ke dimensi neraka. Untuk selengkapnya silahkan cek cerita sebelumnya untuk dapat dilihat, linknya itu ada di dalam deskripsi. Dan inilah lanjutan dari art cerita Season of Mist dari serial The Sandman volume kedua untuk edisi yang ke-23. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah. Edisi ke-23 ini diawali dengan Dream yang baru saja tiba di gerbang neraka. Di udaranya ada angin yang berhembus antara dunia. Angin itu adalah angin dingin yang menyejukkan. Angin yang menjerit tanpa suara melalui tempat-tempat kosong. Angin yang tiada, bergerak entah dari mana kemanapun. Dalam sampah yang tak terciptakan, Dream merasakan kedinginan. Kabut dingin yang ada di sana membuatnya menjadi ketakutan. Dia jujur, dia sudah ketakutan tiba di neraka. Pintu ke neraka sangat banyak sekali. Ada pintu masuk yang kurang dijaga dibandingkan pintu masuk yang ada di hadapannya, dan sepertinya gerbang itu tidak ada penjaganya. Meskipun dia mengenakan helmnya, Dream tetap berwaspada. Jika saja ada penjaga yang menyerangnya, dia tetap bersiaga untuk memaksa masuk ke dalamnya selagi dia punya kekuatan yang cukup untuk melakukan itu. Tapi ternyata benar, penjaga di pintu neraka tidak ada. Selain tidak ada penjaganya, pintu gerbang neraka juga terbuka lebar. Hal ini membuatnya menjadi leluasa untuk dapat memasukinya. Dream pun kemudian mencari Nada, mantan kekasihnya yang dia sumpah agar dapat membebaskannya dan meminta maaf kepadanya. Namun sayangnya, dia menemukan selnya dalam keadaan yang kosong. Dream juga menyadari ternyata bukan hanya Nada saja yang tidak ada di sana, namun seluruh penduduk bahkan penghuni neraka yang lainnya tidak ada satupun yang terlihat. Menurutnya, apakah Lucifer telah menyembunyikan Nada darinya? Neraka kali ini sepertinya sangat berbeda. Di lingkungan itu tidak ada dia temukan seorang pun untuk dia tanyakan. Dream pun menjadi muak, memanggil nama Lucifer dengan sangat keras, dan panggilan itu akhirnya dijawab oleh malaikat jatuh Samael alias Lucifer Morningstar. Dream pun bertanya kepada Lucifer di mana dia telah menyembunyikan wanitanya. Dengan keadaan yang tenang, Lucifer pun menjawab agar lebih baik dia membuka helmnya yang terlihat konyol itu agar mereka melanjutkan perbincangan. Dream tentu saja menolak karena mungkin saja dengan membuka helm itu Lucifer akan menyerangnya. Di saat itulah Lucifer pun bertanya apakah Dream takut melawannya, makanya dia mengenakan helmnya. Dream hanya menjawab iya. Kemudian Lucifer pun berkata, baiklah kalau begitu aku akan berjanji kepadamu bahwa selagi kita berada di dalam neraka, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Sekarang lepaskanlah helmmu itu dan aku akan memberitahumu apa yang terjadi pada kekasihmu dan yang lainnya. Dream pun kemudian membuka helmnya dengan keadaan yang terdiam dan berkeringatan di wajahnya. Lucifer berkata kembali, apakah Dream merasakan ada yang aneh di neraka kali ini? Dream pun menjawab, iya. Dan Lucifer pun langsung berkata dengan singkat. Dengan wajah seringahnya dia berkata, aku berhenti. Mendengar jawaban itu, Dream menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia menjadi terdiam. Lucifer pun berkata kepada Dream, sejujurnya Morpheus, kau tidak perlu menatap padaku seperti itu dengan tatapan ekspresi konyol yang ada di wajahmu. Dream tentu saja tidak mengerti apa yang disampaikan Lucifer barusan itu. Mungkin saja ini adalah tipu dayanya untuk mengalahkannya. Namun Lucifer sekali lagi menjelaskan kepada Dream, dia sudah tidak lagi menjadi raja neraka. Ya, dia sudah pensiun. Dari keputusan yang dia buat itulah, Lucifer ternyata telah membebaskan semua penghuninya. Begitu juga nih dengan orang-orang yang dipenjara di dalam neraka. Mereka tersebar ke berbagai penjuru tempat. Namun ada beberapa orang yang tersesat dan masih berada di dalam neraka. Dream pun kemudian menemani Lucifer untuk memaksa penghuninya yang lain keluar dari neraka. Di saat itu, Dream bertanya kepada Lucifer, seberapa besar dan luaskah neraka? Lucifer pun menjawab, luas sekali. Bahkan aku tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa luasnya. Pertanyaan
Pertanyaan itu merupakan sebuah pertanyaan yang tidak ada artinya, sama seperti menanyakan seberapa besar Silver City atau berapa banyak taman yang ada di surga. Yang kemudian mereka berdua mencari penghuni neraka yang masih tersesat di dalam neraka. Salah satu orang yang tersesat itu adalah Brishaw yang sedang mendapatkan siksaannya di dalam neraka dan mengaku atas semua kejahatan yang pernah dilakukannya hampir 1100 tahun yang lalu di wilayah Livonia, yang sekarang tempat itu sudah tidak ada lagi. Lucifer pun menjelaskan bahwa Brishaw dan kejahatannya telah sepenuhnya dilupakan oleh manusia fana di saat ini, dan oleh karena itu dia tidak perlu lagi mendapatkan siksa neraka. Awalnya Brishaw menolaknya, tapi setelah dia diyakinkan, akhirnya Brishaw pun menghilang. Dream pun bertanya kemana orang itu perginya. Lucifer pun menjawab, pergi jauh hingga ke titik terendah bagi beberapa orang yang tersesat. Dream tidak mengerti apa maksudnya. Lucifer hanya menegaskan, tidak usah dipikirkan, semua sudah berakhir. Selanjutnya ada dua iblis lagi yang masih tertinggal di dalam neraka, yaitu Ketel dan Rimon Maypetel. Mereka tidak percaya bahwa Lucifer sebenarnya adalah malaikat jatuh yang sama yang memerintah neraka selama ribuan tahun. Mereka yakin penguasa neraka yang sebenarnya tidak akan pernah melepaskan posisinya. Mendengar pernyataan itu, Lucifer menjadi marah. Dia menyatakan kepada kedua iblis tersebut dia melakukan apa yang dia inginkan, yang kemudian iblis-iblis itu diusirnya. Iblis-iblis itu pun kemudian menghilang. Sekarang hanya dialah yang tersisa satu-satunya yang ada di neraka. Meskipun Dream menyatakan kepada Lucifer dia dulunya adalah malaikat yang baik, cantik, menawan, bijaksana dan penuh semangat, kenapa hal ini bisa membuatnya menjadi penguasa neraka? Lucifer pun menjelaskan kepada Dream bahwa menurutnya kejatuhannya dari surga bukanlah suatu pemberontakan, melainkan suatu peristiwa yang telah diatur Tuhan, hanyalah hasil yang ditakdirkan untuk dia mainkan. Saat ini dia telah memutuskan dia sudah selesai dengan pekerjaannya yang sudah dia jalankan selama 10 miliar tahun lamanya. Dia pensiun dengan tugasnya sebagai penjaga neraka. Dia akan mengunci setiap pintu gerbang ke neraka, dan ketika mereka berkeliling neraka untuk menyegel setiap gerbang, Lucifer menjelaskan kepada Dream bukan pengaruhnya yang membawa orang-orang ke dalam neraka atau menempatkan mereka dalam siksaan. Hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah keinginan batin manusia itu sendiri untuk dihukum karena kesalahannya sewaktu hidup di dunia, dan mereka menuntut hukuman darinya. Dia juga menjelaskan kepada Dream of the Endless, orang-orang yang ada di neraka telah dikirimkan ke suatu tempat yang berbeda-beda, dan mereka tersebar kemana-mana, bisa saja ada di limbo, surga, ataupun di bumi, atau juga di alam yang jauh, dan mereka tidak akan kembali ke neraka lagi. Namun yang jelas sekarang sudah berakhir, tidak ada lagi neraka. Lucifer pun menyebutkan setelah dia pensiun dan tidak lagi berkuasa di neraka, yang dia inginkan hanyalah ketenangan, dan dia tidak akan mungkin kembali ke Silver City dan tidak mau lagi menjadi malaikat, dan dia tidak tahu entah kemana dia akan menjalani kehidupannya yang selanjutnya. Mungkin menurutnya dia ingin berliburan, membangun tempat tinggalnya, bermain piano dan berdansa. Dengan pernyataan tersebut, Dream pun mengira mereka akan bertempur. Lucifer menjelaskan kepada Dream untuk apa bertempur, sementara dia sudah jenuh dengan namanya pertempuran. Justru Lucifer memberikan apa yang dia punya kepada Dream of the Endless. Ketika gerbang terakhir akan ditutup, Lucifer terkejut. Dia disapa oleh seorang wanita iblis muda bernama Mezaikin yang datang ke hadapannya. Lucifer pun memperkenalkan wanita berwajah setengah tengkorak mengerikan itu kepada Dream. Lucifer memberitahunya Mezaikin adalah putrinya Lilith. Bertanya kepada Mezaikin kenapa dia masih berada di neraka. Mezaikin pun mengaku dia tidak akan meninggalkan Lucifer karena dia mencintainya. Meskipun dia berterima kasih atas kecintaannya, Lucifer pun menciumnya, dan setelah menciumnya, Lucifer mengusirnya sama seperti yang lainnya. Mezaikin pun menghilang. Sebelum menghilang, Lucifer sempat meminta pisau Mezaikin dan memberikannya kepada Dream agar dapat memotong kedua sayapnya. Meskipun tidak tega melihat mantan penguasa neraka itu memohon kepadanya, Dream pun akhirnya melakukannya. Dan di saat Dream melakukannya, Lucifer meronta kesakitan. Di saat itulah Dream menanyakan kabar Nada di mana dia mengirimnya. Namun sayangnya Lucifer tidak tahu menahu mengenai apa yang terjadi pada wanita itu. Terlebih lagi berapa banyak orang yang dia kirim ke tempat yang lain, tapi dia yakin wanita itu berada di dimensi yang lain. Setelah kedua sayapnya terlepas dari tubuhnya, Lucifer pun mengucapkan terima kasih kepada Dream. Dia juga mendoakan keberuntungannya untuk menemukan Nada. Dan sebelum mereka berpisah, Lucifer mewariskan kunci gerbang neraka kepadanya. Sambil menyengir, Lucifer pun memberitahunya bahwa Dream of the Endless sekarang adalah satu-satunya raja di neraka yang terkunci dan kosong. Dan dia berharap bahwa peran baru ini hanya akan membawa masalahnya bagi Dream Lord. Dan cerita ini pun bersambung.
Ya, edisi ke-23 kali ini sangat menarik, di mana Lucifer Morningstar yang dulunya adalah salah satu malaikat terkuat memiliki hubungan yang kompleks dengan Dream of the Endless. Tapi mengapa Lucifer memberikan kunci neraka kepada Dream? Sebenarnya Lucifer memutuskan untuk meninggalkan tahtanya sebagai Raja Neraka. Dia merasa bosan dengan perannya dan ingin membebaskan dirinya dari tanggung jawab sebagai penguasa neraka. Oleh karena itu, Lucifer pun memutuskan untuk menyerahkan kunci neraka kepada Dream. Alasan yang kedua adalah pemberontakan dan kebebasan. Lucifer memberontak terhadap peran yang telah ditetapkan untuknya oleh The Presence, ya, entitas pencipta sejati. Dia ingin membebaskan dirinya dari kendali dan manipulasi, termasuk kendali atas neraka. Dengan memberikan kunci neraka kepada Dream, Lucifer mengambil langkah baru untuk mencapai kebebasannya dan menghindari peran yang telah ditetapkan untuknya. Alasan yang ketiga adalah simbolisme. Tindakan Lucifer memberikan kunci neraka kepada Dream memiliki makna simbolis. Hal ini merupakan perubahan dalam hubungan antara kedua karakter dan menggambarkan perubahan yang lebih dalam alam semesta. Kunci neraka menjadi simbol perubahan dan kebebasan bagi Lucifer, sementara bagi Dream ini adalah tanggung jawab baru yang harus diembannya. Dengan memberikan kunci neraka kepada Dream, Lucifer mengakhiri perannya sebagai penguasa neraka dan membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar dalam The Sandman Universe. Nah, itulah dia ulasan cerita video komik The Sandman volume kedua edisi ke-23. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang ku sampaikan ini. Sedangkan bagaimana kondisi Dream of the Endless mendapatkan amanahnya menjadi penguasa neraka yang kosong tanpa penghuninya akan diungkapkan pada edisi yang berikutnya. Langsung saja kalian beralih ke video berikutnya. Ada perdebatan yang terjadi antara Dream dan Death mengenai status baru Dream sebagai Raja Neraka. Kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan sekali lagi, subscribe bagi yang belum. Terima kasih.